Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihil mutawatirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad sayyidil wujud fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjumi zahirah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at wa jami'il mu'minin wal mu'minat, wabil khusus segenap jamaah Mushallah Nurul Iman Lurung Pekapuran Laut Padulu Laut Palembang yang dirahmati Allah Ta'ala, dan juga yang hadir pada kesempatan malam ini segenap daripada orang-orang tua kita, juga segenap pengurus Mushallah Nurul Iman, hadirin hadirat, semoga kita seluruhnya diberikan kebahagiaan oleh Allah Ta'ala di dunia dan akhirat, diberikan kelapangan dada di dunia dan akhirat, diampunkan segala dosa-dosa kita di dunia ini, dan juga dimaafkan segala kesalahan kita, dan semoga Allah Ta'ala juga kabulkan hajat-hajat dan doa-doa baik kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita malam ini dalam perkumpulan yang insyaAllah perkumpulan inilah yang akan kita banggakan kelak ketika kita berada di dalam surganya Allah Ta'ala. Angan-angan berkumpul di majlis ilmu ini akan kita bawa sampai kita menghadap Allah kelak nanti di hari kiamat. Dan juga dikatakan bahwasanya perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang memaling waktu dari surga. Waktu surga kita paling kita ambil di dunia ini. Inilah perkumpulan majlis ilmu, insyaAllah mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan kita nanti kelak ketika kita menghadap Allah Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini seperti biasa kita akan membahas menyambung daripada kitab Nasaih Diniyah wal Wasail Imaniyah, yang mana kita masih berbicara tentang masalah orang alim, antara bicara tentang masalah alim atau orang yang berilmu. Dan kita akan bahas sekarang mengenai tanda-tanda atau ciri-ciri ulama akhirat, ulama yang kita meloi, ulama yang kita harus panuti untuk kebahagiaan kita, sebagaimana yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita duduk dengan mereka, agar kita belajar dengan mereka, agar kita dekat dan mencintai mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid darin amin. Summa i'lam rahimakallah anna lil alimil amili bi ilmi al-ma'dudi indallah wa rasulihi min ulama'id din wa ulama'al akhirah alamat wa amarat tufariqu bainahu bainal alim al-mukhallid al-ma'dud indallah wa rasulihi min ulama'il lisan al-muttabi'ina lil hawa wal mu'thirina dunya 'alal uqbah. Ketahuilah bahwasanya orang yang alim yang mengamalkan ilmu, orang yang berilmu mengamalkan ilmunya pula, yang termasuk di sisi Allah Ta'ala dan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk ulama agama dan ulama akhirat. Tentunya ada tanda-tanda, ada ciri-ciri. Tidak setiap orang alim itu termasuk ulama akhirat. Ada juga orang alim yang termasuk ulama dunia. Ada ciri-ciri dan ada tanda-tandanya, yang bisa membedakan antara mana ulama yang akhirat, mana ulama yang keliru, yang termasuk ulama lisan. Ulama lisan ni kalau ngomong hebat. Akhirnya ada ulama lisan yang selalu mengikuti hawa nafsunya, yang selalu mementingkan dunia ketimbang akhirat. Ini makanya kita harus tahu ciri-cirinya supaya kita bisa belajar dengan mereka, supaya kita bisa mengambil keberkahan dari mereka. Mana ulama lisan? Kalau kita nak bicara tentang yang pacak berceramah, yang pacak pidato baik, banyak. Dah usah nak jadi ulama nian. Ya deh, wong-wong biasa juga pacak. Asal ada keberanian, asal berani ngomong sama gedek. Ngomong dulu sama gedek, latihan ngomong sama gedek, lama-lama pacak ngadepi yang punya gedek. Yang pertama ngomong sama gedek dulu. Nah ini lama, itu ulama lisan, pintar ngomong, hebat bicara. Tapi kalau ulama alim, al-alim bi ilmi, kadang-kadang mereka tidak pacak ceramah. Kadang-kadang mereka cuma pacaknya ngajar. Mereka cuma pacaknya
berbicara ala kadarnya baik. Nah, ini ciri-cirinya apa dia? Di antara ciri-cirinya adalah ulama akhirat ayyakuna khasyian, mutawadian, khaifan, wajilan, musfiqan min khasyatillah. Yang pertama, beliau ini orang-orang atau disebut dengan orang alim akhirat yang mengamalkan ilmunya, hatinya penuh dengan khusyuk kepada Allah. Kemudian mutawadian, tawadu, merendah diri, sama baik. Di waktu dia lagi duduk bersama masyarakat, dia cak itulah dia. Tidak pernah nak pengen nak dibangga-banggakan, tidak pernah nak pengen disambut. Kadang-kadang kita beda lemak. Memang mereka tak pengen disambut, cuman kadang-kadang kita yang paham ni kalau ada ulama datang kita tegak nyambutnya. Tu kalau orang-orang yang bertentangan sama kita tak boleh tegak ojinyo. Salaman tak boleh. Apa baik cium tangan tak boleh, itu musyrik. Tak boleh tegak. Nabi tak pernah ngajarkan tegak. Iya, memang Nabi tak ngongkon sahabatnya tegak. Tapi kan kita sahabat tu punya adab sama Rasulullah. Menghormati wong itu lemaklah tegak. Kira-kira pandangan yang paling baik di kita tegak apa duduk? Kalau kita nak menghormati wong, tegak posisinya. Nah, seperti itu. Makanya mahalul qiyam waktu Maulid Nabi itu tegak. Tidak duduk kita. Kenapa? Sebab itulah adab kita dengan Rasulullah. Tak boleh kata ulama mengatakan adab kita menghormati Nabi Muhammad walaupun kita tak nyingok ada Rasulullah di situ. Jauh kalau kita pacak nyingok. Ya, jauh nian, bukannya jauh-jauh lagi silam sudah. Habis tali gelondongan layangan itu kalau dia umpah ke layang tak ketai lagi sudah tembus. Cuman paling tidak kita ihtiram ketika kita mengharap mereka, menghormati mereka, kita tegak. Padahal mereka tawaduk, tidak dihormati. Cara mereka, model kita punya kawan kecil, tiba-tiba lama tak ketemu jadi ulama. Kawan kita tadi sama kita biasa baik. Sebab kita berkawan sama dia. Cuman kita yang menjadi kawan dia itu karena kita ni belajar ilmu agama dah lemak rasanya, beda dia dengan anak dulu. Nah, itu kita hormati dia. Walaupun mereka tawaduk, tak dihormati. Hatinya penuh dengan kehusuan, hatinya penuh dengan ketakutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada tahu-tahu pas dia para ulama-ulama akhirat ini hatinya selalu bergetar kalau makanya melihat wajah mereka tu tenang jiwa kita. Tidak ada sedih, tenang lihat, tenang, gembira kita. Sebab apa? Bahagia. Sumpah kita tu hilang tengok wajahnya. Nah, inilah ulama akhirat. Apalagi ciri-cirinya? Zahidan fid dunya, qani'an bil yasir minha. Zuhud di dunia, tidak tamak dengan dunia. Menjauhi dunia, tidak ngepeli dunia. Qani'an bil yasir minha. Nimo ala kadarnya dari bagian yang Allah telah berikan buat dia. Tidak pernah menuntut yang lebih. Kalau kau ni ulama, kadang kau ni katik mobil, madai kau ni katik ini segala macam. Lah kalau mobil lah segala macam bukan bagian kita, Allah yang ngaturnya. Kadang-kadang manusia ini yang kadang-kadang buat sesuatu yang tidak kadang-kadang. Ada ustaz ngundang ceramah tak katik mobil, ustaz itu tak katik mobil tak bagus ceramahnya. Memang pakai mobil lah berceramah. Ada yang cak itu manusia. Namanya manusia ni kadang-kadang dengan gelarnya yang berteret. Nyari ustaz, nyari dai itu yang panjang gelarnya sampai lupa nyebutkannya. Teka-teka MC-nya tak tahu lagi nyebutkannya. Apa dia tak tahu. MA segala macam lah, banyak pokoknya. Apa segala macam. Nah, inilah. Jadi tidak perlu, yang penting dia tu qanaah, nimo apa. Kita juga nyambut dia. Dia pakai motor. Kalau zaman dulu bersepeda menggali Wong zaman dingin dulu punya sepeda lah kayo. Dulu. Nek nari punya sepeda tidak juga. Nah, jadi artinya ulama alim bil ilmi, ulama akhirat itu nimo apa adanya. Tidak pernah memaksakan yang lebih, tidak pengen yang ini, yang itu tidak. Munfiqan lil fadil an hajatihi mimma fi yadihi. Kalau dia ni hobi berinfak, hobi memberi wong, apa yang ada di tangannya terkadang dibagikan sama wong. Itu ulama akhirat itu. Nah, cuman itulah juga jangan mentang-mentang ada ulama cak ini nyecel kita. Ada juga sebagian manusia yang nyecel cak itu. Kan ulama akhirat ni wongnya bijaksana, galak sedekah, galak impak, cecelnya. Dia apa? Ditesnya. Tidak boleh juga gitu. Ya namanya wong sedekah tu, wong nak ngenjuk tu kan dari keinginan hati. Barangkali ada juga mungkin kita ngadu hajat ya cuman kan tak katik harapan untuk meminta. Biarlah
Allah yang gerakkan hatinya untuk memberi. Ini ciri-cirinya. Musfiq syafiqun alaihim, penuh dengan kasih sayang terhadap muslimin, penuh kasih sayang terhadap hamba Allah. Nasihan, dia galak nasihati. Warahiman bihim, kasih sayang. Amiran bil ma'ruf, mengajak berbuat baik. Nahian anil mungkar, selalu tak demen dengan kemungkaran. Musari'an fil khairat, selalu bergegas di dalam melakukan kebaikan, tidak ditunda-tunda, tidak pernah nunda, payu-payu laju. Ya, ini ulama akhirat nih. Mulaziman lil ibadah, istiqomah dalam ibadah. Jarang idaknya, sering iyonyo. Idaknya jarang, tapi sering istiqomahnya. Dalan alal khair, selalu mengajak wong dalam kebaikan. Da'iyan ilal huda, mengajak kepada jalan petunjuk. Za sumtin wa tu'dadin, mempunyai perhatian dan kasih sayang. Wa qarin sakinatin, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, jiwanya tenang. Hasanul akhlak, akhlaknya baik, sopan santunnya baik, pacak meletakkan di mana wong tua, di mana budak muda, di mana kawannya, di mana keluarganya, itu akhlak yang baik. Ini, cuman kadang-kadang memang manusia ini kalau sudah punya akhlak yang baik, musuhnya akhlak yang buruk. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu akhlaknya kurang apa? Ya'fu wa yasfah. Beliau itu selalu memaafkan. Jiwa Nabi Muhammad tu tidak katik sedikit pun benci dengan manusia. Ya'fu wa yasfah, selalu memaafkan. Tapi begitu akhlaknya baik Rasulullah, semakin banyak orang yang berbuat akhlak buruk dengan Rasulullah. Itulah sejarahnya. Itu tantangannya itu. Kalau kita punya akhlak baik, kita akan dicoba dengan wong yang punya akhlak buruk dengan kita. Mak mana kekuatan kita untuk menahannya. Inilah para ulama-ulama itu akhlaknya baik. Akhlak yang baik itu sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan anjuran. Kadang-kadang maaf, ada wong ini tak ngerti. Ustaz itu tak kata akhlaknya. Ada pernah satu diceritakan, ada barangkali ada sikap wong datang ke rumah ustaz. Ustaz ini mungkin agak sulit ditemui. Karena apa? Barangkali capek ngajar, mungkin waktunya terbagi, atau barangkali dia punya pondok pesantren, sehingga dia kalau waktu istirahat dia mungkin dia nak tidak diganggu. Ada waktu-waktu istirahat, datang nyoco-nyoco, kan? Datang nyoco-nyoco. Akhirnya walaupun nak ngenjuk duit, walaupun nak ngenjuk hadiah sama ustaz itu umpama, tapi kata yang kawannya atau yang jadi pengawal ustaz itu ngomong, maaf ustaz lagi istirahat, lagi nak metu, kalau antum nak butuh ke situ beliau tak pacak diganggu, langsunglah kata akhlaknya ustaz itu. Nah, jangan dulu cak itu, mungkin bayar keadaannya capek, mungkin dia kurang sehat. Ada wong yang cak itu, ana pernah nak nemui wong yang ngadu cak itu. Nah, jadi kita tak boleh suzon, tak boleh prasangka buruk. Apalagi kalau memang jelas itu alimnya amil bi ilmi, yang benar-benar ngamalkan kita ni siapa? Kan cak itu. Jadi tenang. Kemudian wasi'as sadar, akhlaknya baik, lapang dado, layinal janib, lembut, lemah merendahkan sayapnya terhadap orang mukminin. La mutakabbiron, tak pernah sombong, wala mutajabbaron, tak pernah kasar. Tidak sombong, tidak kasar. Ini ulama akhirat ini. Ulama akhirat. Nah, cuman kita ini kalau nak mencari seperti ini, tidak pacak kita langsung dapatkan kalau kita tidak terjun dulu. Dalam kitab Ta'lim Mutaklim itu disebutkan Imam Bukhari itu ketika nak belajar dengan gurunya, dia tinggal dulu di situ selama 2 bulan. Diperhatikan dulu ustadznya, gurunya, ulamanya, alimnya itu. Akhlaknya, adabnya diperhatikan oleh beliau. Setelah 2 bulan dia dapatkan memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat, dan memang ini ulama akhirat, baru beliau belajar. Nah, makanya kita kalau nak nyingok alim itu tidak pacak sekali liwat. Kita belajar tetap, tapi dalam segi mencari guru itu kita harus ada usaha. Usaha mencari guru itu, sebab guru ini ya namanya guru kan banyak. Guru itu kalau bahasa Arab apa? Ustaz. Ustazun itu bahasa Arab, guru itu ustazun. Pengajar kalau bahasa Arab muallim. Ini guru bahasa Arab ustaz. Nah, kita jengok dulu sifatnya, akhlaknya, bagaimana ketika dia duduk dengan kawan-kawannya, ketika duduk dengan santri-santrinya. Ada baik ustaz ini yang orang alim ini
ketika dia bersama-sama kawan-kawannya sekampung duduk dengan gewang-gewangnya, kadang-kadang dia berbaur seperti manusia biasa untuk menghilangkan penyakit hatinya. Ada cak itu. Memang kadang-kadang cak itu. Kita ni yang paling berat ini penyakit batin ini. Makanya kalau ulama itu jangan antum pikir lemak jadi ulama itu. Oh, bukan main cobaannya. Itu nyingok wong dak. Kadang-kadang ada sikap wong berilmu nyingok wong yang tidak menghormati dia, hatinya kotak-kotik. Ai kau ngajar ni kan budak ini. Tak tahu dengan aku apa. Cuma tak dia omong ke nyoba. Yang ngerasakan dia. Berat cobaannya. Kalau tidak ditekan dengan tawaduk tadi. Makanya ada ulama-ulama tu dia bercampur. Kadang-kadang maaf-maaf main gap kadang. Ada yang duduk dengan kawan-kawannya duduk main gap. Bukan tujuannya main gap tu tujuan apa, tapi untuk menghilangkan sifat sombongnya dia. Neken supaya dia tidak sampai dilihat uang lebih dari uang lain. Ada yang cak itu. Makanya kita tidak boleh suuzon tadi. Biarlah urusan dia sama Allah. Kalau umpama dia berdosa, ya biar dia sama Allah, bukan tanggung jawab kita. Ngapa kita nak ngurus-ngurus? Dosa wong kita nak urusi. Ini amal pahala kita lagi belum seberapa. Ini contohnya. Dia tawadu, bedak sombong, wala tami'an finnas, tidak pernah tamak dengan apa yang ada pada manusia. Wala harison ala dunia, tidak pernah rakus dengan dunia. Ini ulama akhirat. Wala mu'siran laha alal akhirah, dan juga tidak pernah melebihkan dunia terhadap akhirat. Akhirat didulukannya. Akhirat yang nomor satu, baru dunia. Kalau kita ni kebanyakan terbalik. Ini kita ni duduk, ini surga ini duit. Ini surga, ini duit. Duit ini taruhlah kita anggap 1 triliun duit ini. Banyak, 1 triliun. Belum pernah tengok duit 1 triliun, pernah tak? Belum kan? Paling tengok di TV berita. Duit 1 triliun sama surga. Tadinya lurus, pacak bengkok wong itu, iya. Tadinya lurus. Oh. Kalau bangsa kita ni berjalan nombor gedek. Begitu noleh duit, lupa sama surga ini. Ya, itulah manusia tadi. Nah inilah. Nah kalau ulama-ulama yang akhirat ini tidak. Ya, tidak seperti itu. Hati tidak terpengaruh dengan dunia. Apalagi zaman-zaman kampanye sekarang ini. Berapa banyak kiai-kiai, ulama-ulama terjerumus. Menyalahkan yang benar. Ini banyak sekarang ini, akhir-akhir zaman ini. Sebab kalau tak katik cak itu, tak katik tantangan kita untuk mencari ulama akhirat. Ulama akhirat ini kata Habibullah Haddadnya, sulit nyarinya. Kecuali talibus shadiq, orang yang benar-benar ikhlas mencarinya. Baru ketemu sama mereka. Sulit mencarinya. Kadang-kadang mata kita ni buta, depan rai tak tahu kita. Malah je pepatah tadi, gajah depan mata tidak kejinguan, semut jauh kejinguan. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya dah, kita tengok manusia ni kan kebanyakan ngukur dengan dunia. Ngukur dengan kehidupan dunia. Ada ustaz, saro, rumahnya ngontrak. Tahu dulu di Malaysia, itu dulu ada Habib Ali bin Ja'far Ali Idrus, Allah yarham. Beliau ini rumahnya ngontrak di Malaka sana. Tua sudah, ngontrak, tidak pernah punya rumah sampai meninggal. Batu Pahat nama daerahnya. Tapi jantung tahu tak? Al-Imam Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Mekah, Al-Muhaddis itu, kalau beliau datang ke situ, beliau tu kalau kangen sama Rasulullah masuk ke kamarnya beliau. Saking apa? Saking dekatnya beliau sama Nabi Muhammad SAW. Nah, yang tahu kadang-kadang orang tak tahu. Ini ustaz tak kata rumah lagi ngontrak. Tak usahlah kita ngundang yang lain belah. Nah inilah kadang-kadang ya itulah cobaan manusia ni untuk mencari ulama akhirat itu sulit dengan benar-benar nak dicari. Wala jami'an lil mal, tak pernah mengumpulkan harta, ciri-cirinya. Tidak pernah mencegah orang dari haknya. Kalau memang sudah batas dia keluarkan. Tak pernah dia melarangnya. Wala fazzon wala ghalizon, tak pernah keras, tak pernah marah, tak pernah kasar. Wala mumarian, wala mujadilan, tak hobi berbantah. Tahu berbantah? Wala mujadilan, tak hobi berdebat. Kalau ada ulama galak berdebat, itu bukan ulama akhirat. Hobi berbantah, apalagi kalau nyalakan wong bodoh. Wala mohosaman, hobi berbala, hobi bermusuhan sama kiai lagi berbala dia. Itulah kata Imam Ali di antara alamatus sa'ah.
ciri-ciri kiamat itulah para orang alim mereka ngekop wong tu muridnya tak boleh ngaji ke yang lain, hanya ke dia baik. Itu tanda-tanda kiamat itu. Sama-sama mereka beributan, bermusuhan. Ya jelas lah kalau kiai musuhnya kiai, mana tukang becak musuhnya. Mana PNS ya kan tak kena, musuhnya kan masing-masing. Ada bab musuhnya kita tu sesuai dengan kondisi kita. Kita PNS, musuhnya PNS. Ada apa namanya? Ada kedudukan masing-masing. Nah inilah orang-orang ulama akhirat, tidak galak berbantah, baklah dia ngalah, ya benarlah sudah. Pening palak berbantah, darah naik. Berdebat, apa lagi? Ngalah kuong, apa lagi? Bermusuhan, apa lagi? Wala sayyal ahlak, wala dai'as sadr. Ahlaknya tak pernah buruk, jiwanya tak pernah sempit. Wala mudahinan, tak bukan jadi penjilat. Wala mukhadian, bukan jadi tukang tipu. Ya, bukan jadi penjilat. Tahu penjilat? Mudahinan, penjilat. Bukan tukang tipu. Wala ghasan, bukan penipu dan tidak menipu. Wala muqaddiman lil aghniya 'alal fuqara, tidak pernah mendahulukan wong kaya terhadap wong miskin. Ini ulama akhirat. Dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintahil fuqara wal masakin. Kata Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin bersama Allah nanti di hari kiamat, cintailah fakir miskin. Ya, fakir miskin ni kita cintai, kita arah ke, kalau tak solat kita arah ke. Jangan nak berkawan sama berduit baik. Wong kaya bayar kawan ni, wong buntu tidak. Ini tak boleh. Berhentilah kawan sama dia. Buntu, sara, berasan terus. Ya. Maklum ni wong tak katik duit. Kelakar je mungkin kita yang faham. Kalau kita kan yang ngerti. Kalau dia tak ada ngerti, beda wong ngerti sama tak ada ngerti. Kalau kita yang faham, kita harus baca nyikapinya. Mak mana solusinya? Wala muhibban lil jah wal mal wal wilayat, wala mutaraddidan ila salatin, tidak pernah ragu-ragu dengan raja, dengan presiden, dengan pejabat, yang mana hak, yang mana batil. Tidak pernah ragu menegakkan kebenaran, tidak pernah diam dalam keingkaran, tidak pernah cinta dengan kedudukan, tidak pernah cinta dengan harta, tidak pernah cinta dengan kekuasaan. Bal yakunu karihan lidzalika kulluh, tetapi mereka seluruhnya benci dengan hal-hal tersebut. Nah itu orang-orang ulama akhirat ini. La yadkhulu fi syai'in minhu, tidak pernah sedikit pun di dalam hatinya masuk hal-hal seperti itu, dalam keadaan apapun kecuali dalam keadaan darurat. Nah, itu baru mereka butuhkan dalam keadaan darurat. Ini ulama akhirat ini. Jadi kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya yakunu mutasifan bi jami' ma yahusuhu alaihil ilm. Ulama akhirat itu bersifat dengan seluruh apa yang ada pada dia itu, seluruhnya dengan ilmu. Apa yang dianjur ke dalam ilmu. Memerintahkannya untuk berakhlak yang terpuji, memerintahkannya untuk beramal soleh, menjauhi dari segala apa yang dilarang dalam ilmu agama, menjauhi daripada akhlak-akhlak dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu seluruhnya itu ulama. Nah, ini sifat-sifat yang disebutkan tadi adalah sifat ulama akhirat. Wajib bagi mereka bersifat hal tersebut. Bahkan bukan hanya ulama, setiap muslim wajib mempunyai sifat yang tadi dibacakan. Akhlak yang baik, lemah lembut, tawadu, itu kita setiap muslim wajib. Tapi kalau adanya pada ulama, lebih akid, lebih dikokohkan lagi. Ini ada satu riwayat cerita Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu taala. Ini beliau datang kepada Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu. Imam Ja'far Shadiq ini adalah ahli baitnya Rasulullah. Jadi Imam Ja'far Shadiq ini kalau di dalam sejarah imam yang pertama kali memakai baju hitam. Itu Imam Ja'far Shadiq, jubah yang berwarna hitam. Makanya dinisbahkan dengan kelompok Syiah. Orang Syiah itu kan nisbahnya ke Imam Ja'far Shadiq, di antara imam yang mereka sucikan. Padahal sebenarnya Imam Ja'far Shadiq tidak ada apa-apa, dia berdasarkan mereka baik. Imam Ja'far Shadiq ini bin Imam Muhammad al-Baqir, bin Imam Ali Zainal Abidin, bin Imam Husain, bin Imam Ali bin Abi Thalib, bin Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada satu saat Imam Sufyan ini datang ke tempat Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini adalah ahli bait Rasulullah. Dan memang di zaman itu
para ulama-ulama mengunjungi beliau. Sebab beliau ini seorang yang sangat zuhud, sangat warok. Begitu datang Imam Sufyan kepada rumah Imam Ja'far Shadiq, mengucapkan salam, lalu Imam Ja'far mengatakan, "Wahai Sufyan, kau ini adalah seorang lelaki yang dicintai oleh pemerintah. Kau ini adalah seorang lelaki yang didemeni oleh umarok, pejabat yang demen sama kau. Sedangkan aku adalah seorang laki-laki yang takut dengan pemerintah." Imam Ja'far Shadiq. Jadi kalau pacak jangan sering-sering ke sini. Jangan ke sini, kalau pacak kau baliklah. Aku bukan ngusir. Agak kau dimato-matoi wong. Mereka datang ke sini sedangkan aku sudah menjauh daripada dunia. Aku sudah ingin lagi dengan urusan-urusan berkaitan dengan pemerintahan ni, kata Imam Ja'far Shadiq. Kau baliklah. Aku tak ada ngusir. Maka Imam Sufyan mengatakan, kerana Imam Sufyan ni mahabbahnya luar biasa sama Ahlul Bait. Cintanya luar biasa. Kata Imam Sufyan, "Baik wahai Imam Ja'far, tapi aku pengen sikok syarat." "Apa syaratnya?" kata Imam Ja'far. "Aku akan pergi dari sini, tapi tolong unjuk aku hadis yang kau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadisnya tunjuk tahulah oleh Imam Ja'far Shadiq. "Baik, kalau cak itu, aku mendapat hadis ini dari ayahku Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir mendapatkan dari kakeknya. Kakeknya mendapatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain, Imam Ali mendapatkan dari Nabi Muhammad. Bunyinya ini, barang siapa yang mendapatkan nikmat, maka ucapkan alhamdulillah. Barang siapa yang rizkinya sempit, maka perbanyaklah baca istighfar. Barang siapa yang sumpek dengan perkara yang dia hadapi, dengan problema yang dia hadapi, maka perbanyaklah baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Nah, ini juga ulama akhirat. Makanya Ahlul Bait itu dari zaman dulu tidak cinta dengan ketamaan kepemimpinan. Memang dari dulu. Padahal kalau kita nak nurutkan hadisnya, nak nurutkan ketentuannya, Rasulullah berwasiat untuk kepemimpinan dunia ini dipegang oleh Ahlul Baitnya. Ada wasiat sampai Nabi mengatakan 12 imam. 12 imam itu tidak akan memimpin dunia ini. 12 imam, sebelum 12 imam itu memimpin, kiamat belum terjadi. Terakhir yang bakal memimpin imam itu adalah Imam Mahdi. Nah, itu sudah disebutkan Rasulullah SAW. Nah, makanya perpecahan daripada munculnya perpecahan ini dari ulama-ulama inilah. Ulama yang penjilat-penjilat ini tadi. Akhirnya memecah belah ini. Pecah belah kita. Indonesia ini sekarang lah pecah belah, tengok. Antar kiai diadu domba, antar habaib sama habaib diadu domba, antar kiai sama habaib diadu domba. Kita yang nyikapnya bingung. Makanya kita tidak usah komen. Diam ke baik sudah. Kita minta sama Allah Ta'ala yang terbaik. Temukan aku ulama yang pacak, mengarahkan aku kepadamu ya Allah. Tapi kita juga nak tawaduk. Jangan kita nak ngesok. Jangan, itulah sifat tadi. Kita harus punya sifat itu juga. Ulama punya sifat itu juga. Kalau umpamanya ulama benar-benar mempunyai sifat itu, maka kenapa mereka lebih wajib mempunyai sifat-sifat yang tadi disebutkan? Mereka lebih wajib, lebih dikokohkan. Li'annahu alamun bihi yuhtada. Sebab mereka lah bendera yang harus diikuti. Li'annahu imamun bihi yuktada. Mereka adalah imam yang harus kita meloi. Makanya sekarang ini kita tidak usah bingung-bingung. Melok ulama bela sudah. Tapi ulamanya ulama akhirat. Jangan milih ulama cacat. Milihlah ulama akhirat. Kata kita dalam kepemimpinan kita, siapa yang bakal kita pilih? Tidak perlu nak tunjuk duit, masih milih itulah. Kau tak tunjuk aku duit, masih aku milih itulah. Kalau memang kau bagus, pasti aku pilih. Itulah sifat kita. Makanya Allah sebut ke dalam Al-Quran, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, kata Allah. Nanti di hari kiamat kami akan panggil kalian dengan imam-imam dan pemimpin-pemimpin kalian. Makanya kita tu bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, kuncinya cuma sikok, meloi ulama. Tak usah mantap-mantap ulama. Tapi ulama yang akhirat, ulama yang benar-benar mengamalkan akhlaknya baik, yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa indallah, akan tetapi kalau ulama ini sesat, kemudian lalai, wa asarud dunya alal akhirah, dia lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat,
kana alaihi ismuhu wa ismu man tabi'ahu ala zalik. Bukan saja dosa dia dewek, dosa wong yang melok dia ditumpahkan ke dia galo-galonyo. Tu berat jadi ulama tu, bukannya mau jadi ustaz, jadi ulama, jadi ustaz lemak memang. Ustaz tu kan macam-macam teorinya. Ya namanya ustaz, banyak panggilan ustaz, apalagi Palembang ni kan ustaz tu banyak. Kalau ulama yang benar-benar punya bawahan, punya murid, punya pengikut, tak benar, seluruhnya ditumpahkan ke dia dosa. Tapi kalau dia istiqamah, bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sempurna dari Allah, dan pahala wong yang meloi-meloi dia dapat kiriman kepada dia di alam barzah sana sampai menghadap Allah Ta'ala. Kalau kita fikir alangkah hebatnya ulama-ulama dulu yang torigoh-torigohnya masih dimeloi oleh kaum muslimin sampai sekarang, seperti Imam Syafi'i, imam kita, imam tauhid kita, imam qiraah Quran kita. Kita maca Quran tu berapa banyak sehari muslimin maca Quran di dunia ini. Berdasarkan imamnya, berdasarkan pemimpin yang yang mengajarkan cara bacaan itu. Berapa banyak kiriman pahala dikirimkan di alam barzah sana. Kita juga macam itu. Kita tak pacak menutup kemungkinan cara kita baca Quran, kita baca ini, kita melok Imam Hafiz, Imam Asim, ya tak kita baca. Maka kita kan bacaan kita ngirim ke dia, kita ngajar ke wong itu ngirim ke kita terus sampai hari kiamat. Quran, solat, melok. Makanya kita nak mantap solat itu, tidak boleh amburadul. Kita ni dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Yalah, tak usah kita bingung, cari ulama yang benar-benar akhirat itu. Kemudian orang alim yang memperhatikan perkara-perkara dunia, perkara-perkara agama yang nampak, dia bagi orang alim hendaklah ayudifa ila dzalikal ilm bil akhlaqil batinah min sifatil qulub. Bukan saja dia menyiapkan postur tubuhnya dengan perbuatan zahir baik, tapi dia harus menghiasi hatinya, menghiasi dirinya dengan akhlak batin dan sifat-sifat hati yang baik. Itu alim yang benar-benar dianjurkan dalam Islam. Wal ilmu bi asraril a'mal wa afatiha. Dia harus mengetahui rahasia-rahasia amal dan apa mudarat-mudaratnya. Riya dia jauhi, ujub dia jauhi. Mentang dia dipuji wong, oi masya-Allah ustaz ni lemak nian ceramahnya. Ni banyak nian wong undang. Wong undang tu belum tentu demen. Ya wong undang kenapa? Kena ya wong undang ni kadang-kadang ada tujuan. Apa ngundang si anu oh, bukannya kena ilmunya kadang-kadang. Kita ni kadang-kadang maaf apalagi bulan Maulud ini kan, kadang-kadang kita ngundang ustaz kiai itu kan bukannya ustaz ini kan. Kadang-kadang ada bukannya kena ilmunya, bukan. Maaf mungkin kena lucunya. Mungkin kena ketertarikannya, mungkin kena kelompoknya. Kita tak tahu. Nah, makanya tidak pacak dijamin lepas dari riak ulama itu, lepas dari ujub, tergantung dia itulah. Cuman kita tak boleh nuduh dia dah ikhlas. Kan maaf ini contoh ni sebagian anak ni galak bertanya. Anak ni kan galak maulid juga, galak bertanya kalau ngundang ustaz itu berapa hadiahnya. Sebab anak alhamdulillah murid-murid anak tu anak ongkon lebih ke. Kita hargai ilmu. Ilmu tu mulia, tidak pacak ditebus dengan harta. Oh Ustaz, ada kadang maaf sebagian dai-dai ini ada yang maaf masang tarif. Ada yang galak masang tarif. Kadang maaf nih kalau kita telepon yang angkat ajudannya saking ngetopnya tadi. Tak ketemu dia, ajudannya ngangkat. Berapa? Biasanya kami 50 juta. Biasanya 15. Ada yang cak itu kalau kita ngundang yang top-top. Jangan coba-coba. Undang yang ustaz-ustaz yang makruf yang terkenal itu ya kita harus siap biaya 50 juta. Kadang ada yang 100 lebih. Nah, kita tak usah suuzon. Tak usah suuzon. Kadang-kadang dia ngomong, ustaz itu dah ikhlas, malah masang tarif. Jangan ngomong cak itu. Ikhlas itu adanya di hati. Bukan di mulut. Ikhlas itu ada dalam hati. Kadang-kadang, kenapa kadang mereka masang tarif? Mereka kadang-kadang menemui orang-orang yang tidak menghormati ilmu. Pernah ada kejadian, ini ada ustaz ceramah di pucuk gunung sana, balik pas buka dia hadiah, pas buka 5.000.
hadiahnya 5.000. Ya mungkin salah ngenjuk wong sana. Bukan masalah ikhlasnya, tidak. Kita kalau bicara ikhlas, maaf dalam hati ikhlas itu, bukan di perbuatan yang pacak kita jingok. Inti kalau nyingok wong, ustaz itu masak tarifnya sekian, tak usah ngundang dia. Inti lah sudah suuzon. Inti berarti sudah lebih daripada malaikat. Inti pacak ngukum wong dak ikhlas. Ikhlas itu di hati, bukan di mulut, bukan di perbuatan. Makanya kita ni kalau kita pengen ikhlas, ya kita belajar ikhlas dulu, nerimonya. Baik, ini kadang-kadang suuzon lah itu, prasangka lah itu, maaf Ustaz. Pecak ngomong cak bertakwa nian, tapi sudah suuzon sama wong dulu, tak boleh kita. Tak baca kita suuzon, sebab tak boleh kita menurut. Sebab ustaz itu dewek, ulama itu dewek, dia punya risiko besar kalau dia tidak ikhlas. Ngapa kita nak khawatir? Dia punya risiko besar. Amal dia ditolak sama Allah Ta'ala. Ilmunya cuma dari kuping ke kuping, tak bakal masuk di hati. Ulama mengatakan maka nabi lisan fahdul azan. Apa yang keluar dari lisan, batasnya cuma kuping. Batasnya cuma kuping. Wa makana minal galbi, barang apa yang keluar dari hati, fa fasala ilal qalb, maka akan nyampi ke hati juga. Jadi apa gawe kita nak suuzon sama mereka? Mereka punya tanggung jawab besar kalau mereka dak ikhlas. Bahayanya besar. Wong riya, wong ujub, wong dak ikhlas, besar. Duit berapa sinilah duit? Sebanyak-banyak duit sehari baca habis. Ya deh. Apa lagi? Namanya. Jadi ana pernah murid ana ngundang sikap acara, ngadakan acara. Jadi yang ceramahnya ngundang ustaz lah. Ana hadir di situ. Begitu ustaz itu ceramah, sudah beres, baliklah ustaz ini tadi kebenaran. Ana balik juga di belakangnya. Tahu-tahu pas ana terjingok, ada amplop nyampak di jalan. Di depan ana tuh kira-kira 20 meter tuh kejingokan ada amplop. Ada ibu-ibu berhenti ngambil amplop tadi. Di depannya ustaz yang tadi berjalan. Ustaz yang tadi berjalan tadi. Ana tuh bukannya pengen tahu, bukan, cuman kesian kan, dia sudah capek-capek amplopnya nyampak. Jadi anak telepon murid anak tadi, coba inti telepon ustaz itu, amplopnya ada tak di kantongnya? Inti tunjuk belum? Sudah, inti tanya ustaz. Telepon ionya nyampak. Amplop tadi nyampak. Anak kan ya Allah kan kesian. Mak mano jangan pak, jangan ngomong sama murid anak. Amplopnya nyampak. Anak jingok dengan mata kepala dewek. Yang ngembeknya ibu-ibu ului kok. Ya, jadi ibu-ibu lah duluan. Saking anak penasarannya, anak balik, anak tunggu ibu-ibu itu. Kesian kan? Lewat tadi kita ketemu ibu tadi ngambil amplop, tidak. Ya Allah, Nah inilah kita kan tak tahu kalau duit itu baca hilang sesaat, baca hilang. Tapi karena kita mungkin Allah tadi dia ikhlas nyampe ke tadi, Allah kirim mana untuk menengoknya tadi. Nah sehingga Allah masih berikan rezeki dengan beliau. Coba kalau tak kata anak nyingoknya, hilang wassalam. Balik ke rumah. Nah, coba ikhlasnya kan di situ. Cuman itulah tadi, kita tak baca nuduh ikhlas apa tidak. Jangan antum sekali-sekali nuduh tak ada ikhlas. Nikmat ikhlas dicabut dari diri antum. Ikhlas itu urusan masing-masing dengan Allah. Dan ikhlas bukan ditampakkan dalam bentuk perbuatan, tapi ada dalam hati ikhlas itu. Kalau kita ngomong, aku ikhlas demi Allah, belum tentu ikhlas. Kalau ikhlas, apa dia omong ke? Banyak tak kejadian kayak itu? Anak ikhlas. Lah, kalau ente ikhlas, apa gawe ente omong ke? Kalau ikhlas, tak usah diomong lagi. Nah, itulah makanya orang alim itu bahayanya besar. Bahayanya besar. Kalau dia tidak ikhlas, dia riak, dia ujub. Oh, hilang pahalanya. Makanya dia harus memperhatikan ilmu hati tadi, memperhatikan dia juga harus tahu bagaimana janji-janji Allah, bagaimana ancaman-ancaman Allah dalam Al-Quran, dalam hadis, menceritakan tentang pahala wong berbuat baik, hukuman wong yang berbuat dosa. Fabidzalika yatimu amrul alim, baru sempurna dia alimnya. Baru sempurna dia berilmunya. Jangan bangan ilmu zahir, ilmu batin juga harus dikuasai. Baru sempurna ilmunya. Kita wayak mulun naf'au lahu wal intifa' bihi, baru sempurna wong ngambil manfaat dari dia. Baru sempurna wong dia memberi manfaat dengan manusia. Asal dirinya sadar dengan apa yang dia
punya dalam diri dia, ditanam ke terus. Makanya ilmu tu tidak pernah cukup. Al-Imam Said Muhammad bin Al-Maliki, beliau saat waktu lahir hayat beliau mengatakan maziltu taliban, aku masih sebagai seorang murid. Padahal ulama besar, itu mufti Mekah Haramain, mufti Mekah Madinah. Beliau masih mengatakan aku masih seorang murid. Tidak pernah cukup ilmu itu. Kurang terus kita nimba ilmu. Makanya ilmu tu kata Imam Ali, kalau dibagikan terus akan dapat yang lain. Kalau ilmu dipendam, tak dibagi-bagikan, aku ni sarau belajar. Di mana kau belajar? Ujung kilometer 14 sama ustaz. Selalu pula belajar, dapat ilmu. Jangan ku bagikan, sayang. Mana ilmu nak dibagikan? Kalau boleh ilmu yang manfaat, bagikan, ajarkan sama orang. Agar kita dapat ilmu yang lain. Itu ilmu. Apalagi ulama. Fa inna hadhil ulum allati dzakarnaha. Sebab ilmu-ilmu yang tadi disebutkan, la yutimmu ba'duha biduni ba'din, tidak akan sempurna tanpa sebagian yang lainnya. Wahya ulumus salafis saleh, itulah ilmu-ilmu para pendahulu-pendahulu kita yang lain. Nah, mana cara mempelajarinya? Makanya Ustaz Galak ngomong, beli kitab-kitab salaf. Beli kitab Imam Ghazali, beli kitab Bidayatul Hidayah, beli yang tipis-tipis dulu terjemahnya, beli kitab apa? Ihtisar Ihya Ulumuddin, ringkasannya, beli. Jadi kita tahu, ini yang dianjurkan Allah, dianjurkan Nabi untuk dilakukan pada setiap orang mukmin, akhlak-akhlak yang baik tadi. Apalagi kalau ulama. Nah, itulah makanya ada ulama itu dia harus menguasai dunia ilmu, dua ilmu zahir sama ilmu batin. Kalau ulama hanya menguasai ilmu pacak berdebat baik, pacak nyala ke wong baik, pacak mantau wong baik, nah itu salah itu. Dia harus tahu mak mano kalau dia mantau wong tu mak mano hukumnya, kalau dia nyala ke wong mak mano hukumnya, kalau dia melaknat wong mak mano hukumnya. Nah, kalau kita temukan ada ulama ngaku ulama masih galak mencaci maki wong, tidak ada kena ulama ini. Paham maksud Ustaz? Ini tidak kena. Apa maulid bid'ah? Apa itu bid'ah? Itu berarti tidak ada sudah dimeloi. Lah ngadu domba. Sesama kaum muslimin. Lah kalau memang dia ulama akhirat, dak usahlah nyala-nyala ke gawe wong. Coba inti tu hadir melok maulid itu, duduk di situ. Oh, bid'ah wong Palembang ni galak ngantung kan godong-godong. Apa dia namanya itu? Apa namanya? Godong-godong itu bukan kegalaan. Kami itu cinta dengan Rasulullah, nak pengen wangi ruangan tu. Ya cuman kita juga teratur, jangan amburadul, maaf agak masang tali itu betino ngai di situ. Itu salah pula. Kadang-kadang kita dewek yang muat salahnya. Cuman individu kan itu kan, individunya bukan seluruhnya yang membuat salah. Nah itulah tadi, kalau nyari ulama jingok dulu, ulama yang dah hobi berdebat, ulama yang tenang ngadepi umat, tidak gelisah, ini tidak nyala ke wong dikit-dikit, ini apa, ini salah, itu ulama yang kurang baik dalam ilmu syariat. Nah kita jangan berguru sama ulama cak itu, cari ulama yang benar-benar akhlaknya baik, tidak hobi berdebat. Kemudian apa dia, mereka menguasai ilmu zahir dan ilmu batin, tidak sombong, tawadu. Itu cari ilmu. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita guru seperti itu dan kita bisa gentol dengan beliau sampai kita di akhirat kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga Allah bersama mereka insyaallah. Amin ya rabbal. Insyaallah minggu depan kita buka baru masalah salat. Kita masuk masalah salat. Kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kehidayah kepada kita. Penutupan kita sekali bacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang menuntut ilmu, sebenarnya tujuannya itu harus niat ikhlas karena Allah taala, tapi diubah. Tujuannya menuntut ilmu liyubahi bihal ulama, untuk membanggakan dirinya di hadapan ulama. Nuntut ilmu supaya disebut ulama. Wa yumariya bihi sufaha, nuntut ilmu supaya pacak mantai wong bengak, pacak mantai wong bengak, pacak berdebat dengan wong bengak. Au liyusriba bihi wujuhan nas, atau minta pujian manusia.
Barang siapa nuntut ilmu seperti itu, kata Rasulullah, laki Allah alaihi wa huwa alaihi ghadban. Nanti kelak dia akan berjumpa kepada Allah, Allah akan murka dan marah dengan dia. Naudzubillah min zalik. Jadi kita nuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.